dinasti Qing. Dinasti Qing adalah dinasti yang memerintah dari tahun 1644 hingga 1912 Masehi, menandai era kekuasaan terakhir dari penguasa etnis asing di Tiongkok. Mereka berasal dari Manchuria dan menggantikan dinasti Ming setelah merebut Beijing. Namun, dalam perjalanan pendirian dinasti Qing ini ditandai dengan adanya salah satu invasi yang cukup monumental, yaitu invasi dinasti Qing pada dinasti Joseon pada tahun 1636 sampai 1637 Masehi. Maka dari itu, mari kita jelajahi bagaimana invasi dinasti Qing pada dinasti Joseon ini demi menunjukkan eksistensi dinasti Qing pada pendiriannya. Pada awal abad ke-17, hubungan antara dinasti Qing dan juga dinasti Joseon mengalami ketegangan yang sangat mendalam. Pada saat itu, dinasti Qing baru-baru saja merebut kekuasaan di Tiongkok dan mencari peluang untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Sebagai negara tetangga, dinasti Joseon menjadi target yang sangat menarik bagi dinasti Qing. Faktor-faktor seperti ketidakstabilan internal di Joseon, perpecahan di kalangan elit penguasa, dan persaingan antara praksi politik turut memperumit situasi pada saat itu. Dinasti Qing melihat peluang yang sangat besar untuk mengambil keuntungan dari kelemahan internal Joseon tersebut. Selain itu, kebijakan isolasionis Joseon yang juga membatasi hubungannya dengan negara-negara asing membuatnya rentan sekali terhadap invasi. Dinasti Qing yang berusaha memperluas kekaisaran dan juga mengamankan jalur perdagangan melihat dinasti Joseon ini sebagai pintu gerbang strategis untuk mencapai wilayah lain di Asia Timur. Konflik memuncak saat pihak Joseon menolak tunduk pada tuntutan dan juga persyaratan dari dinasti Qing yang mengakibatkan ketegangan diplomatik di antara kedua dinasti tersebut. Dinasti Qing memandang perlu untuk menggunakan kekuatan militer untuk memaksa Joseon menyerah. Pada akhirnya, pada tanggal 9 Desember 1636 Masehi, Hong Taiji memimpin Panji Manchu, Mongol dan juga Tiongkok melawan Joseon. Dukungan Tiongkok terutama terlihat pada kontingen artilerinya, serta angkatan laut dan angkatan daratnya yang banyak serta kuat. Pada musim dingin tersebut, Hong Taiji sendiri memimpin Panji Manchu, Mongol dan juga Tiongkok serta 120.000 tentara Mongol ke Korea. Dodo ataupun Pangeran Yu, putra ke-15 Nurhaci dan salah satu dari dua saudara laki-laki Dorgon, memimpin barisan depan, bergegas ke Hanseong untuk mencegah Raja Injo melarikan diri ke Pulau Gangwa seperti yang dilakukan raja-raja Korea secara tradisional. Karena jalur pelariannya ke pulau terhalang, Raja berlindung di Benteng Namhansen yang segera dikepung oleh tentara Manchu. Tentara Korea di benteng tersebut menderita kekurangan makanan dan juga amunisi. Sementara, para pejabat Korea melakukan perdebatan yang sangat tidak realistis. Dorgon, saudara laki-laki Dodo, menduduki Pulau Gangwa dalam 1 hari dan menangkap putra kedua dan juga permasyuri Raja Injo. Ketika pengepungan berlanjut, kelangkaan makanan menjadi semakin parah. Selain itu, situasi strategis semakin memburuk karena beberapa upaya untuk mematahkan pengepungan pasukan Korea dari wilayah lain digagalkan, dan serangan dari benteng tersebut tidak membuahkan hasil. Situasi terdesak ini memaksa Injo untuk menyerah. Raja Injo menyerahkan 3 pejabat pro perang kepada Qing serta menyetujui persyaratan perdamaian. Di antara persyaratan perdamaian tersebut, yang pertama, Joseon berhenti menggunakan nama era Ming serta meninggalkan penggunaan segel, paten kekaisaran, juga buku giok. Yang kedua, Joseon menawarkan putra pertama dan juga kedua Raja Injo serta putra atau saudara menteri sebagai sandera. Yang ketiga, Joseon menerima kalender Qing. Yang keempat, Joseon memperlakukan Qing sebagai penguasa anak sungai yang berdaulat. Yang kelima, Joseon mengirimkan pasukan dan pembekalan untuk membantu Qing dalam perang melawan Ming. Yang keenam, Joseon menawarkan kapal perang untuk mengangkut tentara Qing. Yang ketujuh, Joseon menyangkal adanya pengungsi dari wilayah Qing. Dan yang terakhir, Joseon tidak diperbolehkan untuk membangun kastil.
Hong Taiji mendirikan platform ini di Samcheondo di hulu sungai Han. Di puncak mimbar, ia menerima penyerahan Raja Injo. Raja Injo bersujud kepada Hong Taiji yang diduga memaksa Injo mengulangi ritual memalukan tersebut secara berkali-kali. Sebuah monumen untuk menghormati kebijakan Kaisar Manchu yang luar biasa didirikan di Samcheondo, tempat upacara penyerahan diri dilakukan. Dari bukti penyerahan tersebut menandai akhir dari invasi dinasti Qing pada dinasti Joseon ini dimenangkan oleh dinasti Qing. Namun, invasi dinasti Qing pada dinasti Joseon ini memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap dinasti Joseon. Akibat langsung dari invasi, dinasti Qing mendirikan sistem rezim boneka di Korea. Mereka menempatkan seorang raja boneka yang tunduk pada kepentingan dinasti Qing. Joseon yang sebelumnya merdeka berubah menjadi negara boneka yang dikendalikan oleh kekuasaan asing. Selain itu, selama invasi, banyak warisan budaya dan juga situs bersejarah Korea yang mengalami kerusakan ataupun dihancurkan. Seni, arsitektur, dan juga literatur mengalami kerugian besar akibat pembakaran dan juga penjarahan yang dilakukan oleh pasukan Qing. Penduduk Korea juga mengalami penderitaan besar selama invasi. Pasukan Qing melakukan pembantaian terhadap penduduk dan juga banyak warga sipil yang menjadi korban kebrutalan militer ini. Ini menciptakan luka-luka emosional dan juga fisik yang mendalam dalam masyarakat Korea. Selain daripada itu, selama invasi juga, pasukan Qing melakukan pembakaran buku dan juga pembasmian intelektualitas. Banyak karya sastra dan karya ilmiah yang hancur, mengakibatkan kerugian pengetahuan dan kearifan tradisional Korea. Bahkan, setelah invasi, pengaruh budaya dan juga politik dinasti Qing semakin terasa di Korea. Masyarakat Korea dipaksa mengadopsi tradisi dan juga kebijakan dinasti Qing, dan hubungan luar negeri Korea terbatas oleh kendali dinasti Qing. Peristiwa ini menciptakan periode ketidakstabilan dan juga pendasan di Korea, dengan pengaruh dinasti Qing yang berlanjut hingga beberapa dasawarsa kemudian. Pada akhirnya, peristiwa ini memainkan peran penting dalam dinamika politik dan budaya di Korea pada masa itu.